Fotografi berasal dari kata fotos berarti cahaya dan grafos berarti menggambar, yaitu bagaimana kita menggambarkan menggunakan cahaya. Dalam cakupan lebih luas, fotografi dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan gambar dengan media kamera, penciptaan gaya, teknik, kemudian mengubahnya dalam sebuah gambar. Yang kedua yaitu jenis fotografi. Dalam dunia fotografi terdapat bermacam-macam jenis fotografi yang dapat dipelajari. Berbagai macam jenis fotografi tersebut memiliki banyak sekali teknik yang berbeda. Yang pertama yaitu foto manusia. Foto manusia adalah semua unsur yang objek utamanya manusia, baik anak-anak sampai orang tua, muda maupun tua. Unsur utama dalam foto ini adalah manusia yang dapat menawarkan nilai dan daya tarik untuk divisualisasikan. Foto ini dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu potret. Potret adalah foto yang menampilkan ekspresi dan karakter manusia dalam kesehariannya. Tantangan dalam membuat potret adalah dapat menangkap ekspresi objek, yaitu mimik, tatapan, kerut wajah, yang mampu memberikan kesan emosional dan menciptakan karakter seseorang. Yang kedua yaitu human interest. Human interest dalam karya fotografi adalah menggambarkan kehidupan manusia atau interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari, serta ekspresi emosional yang memperlihatkan manusia dengan masalah kehidupannya, yang mana kesemuanya itu membawa rasa ketertarikan dan rasa simpati bagi para yang menikmati foto tersebut. Yang ketiga yaitu state fotografi. State fotografi adalah semua foto yang menampilkan aktivitas atau gaya hidup manusia yang merupakan bagian dari budaya dan dunia entertainment untuk dieksploitasi dan menjadi bahan yang menarik untuk divisualisasikan. Kemudian yaitu sport atau foto olahraga adalah jenis foto yang menangkap aksi menarik dan spektakuler dalam event dan pertandingan olahraga. Jenis foto ini membutuhkan kecermatan dan kecepatan seorang fotografer dalam menangkap momen terbaik. Kemudian yaitu fotografi glamour atau glamour fotografi. Orang awam kadang-kadang menamakannya dengan pornografi, mungkin karena menampilkan keseksian dan erotis, tetapi sebenarnya bukanlah hal yang porno. Alih-alih berfokus pada ketelanjangan atau pose seram, fotografi glamour berusaha untuk menangkap objek dalam pose yang menekankan kurva dan bayangan. Seperti namanya, tujuan fotografi glamour adalah untuk menggambarkan model dalam cahaya glamour. Kemudian yaitu fotografi pernikahan atau biasa disebut dengan wedding photography. Fotografi pernikahan adalah campuran dari berbagai jenis fotografi. Meskipun album pernikahan adalah sebuah foto dokumenter dari hari pernikahan, foto pernikahan dapat diolah dan diedit untuk menghasilkan berbagai efek. Sebagai contoh, seorang fotografer bisa mengolah beberapa gambar dengan toning sepia untuk memberi lebih klasik abadi. Kemudian jenis foto yang kedua yaitu foto natur. Dalam jenis foto natur, objek utamanya adalah benda dan makhluk hidup alami atau natural seperti hewan, tumbuhan, gunung, dan lain-lain. Yang pertama yaitu foto flora. Jenis foto dengan objek utama tanaman dan tumbuhan dikenal dengan jenis foto flora. Berbagai jenis tumbuhan dan segala keanekaragamannya menawarkan nilai keindahan dan daya tarik untuk direkam kamera. Kemudian yaitu foto fauna. Foto fauna adalah jenis foto dengan berbagai jenis binatang sebagai objek utama. Foto ini menampilkan daya tarik dunia binatang dalam aktivitas dan interaksinya. Kemudian yang ketiga pada foto nature yaitu foto landscape. Foto landscape adalah jenis foto yang begitu populer seperti halnya foto manusia. Foto landscape merupakan foto bentangan alam yang terdiri dari unsur langit, daratan, dan air, sedangkan manusia, hewan, dan tumbuhan hanya sebagai unsur pendukung dalam foto ini. Ekspresi alam serta cuaca menjadi momen utama dalam menilai keberhasilan membuat foto landscape. Jenis fotografi yang ketiga yaitu foto arsitektur. Dalam jenis
foto ini menampilkan keindahan suatu bangunan baik dari segi sejarah, budaya, desain, dan konstruksinya. Memotret suatu bangunan dari berbagai sisi dan menemukan nilai keindahannya menjadi sangat penting dalam membuat foto ini. Foto arsitektur tak lepas dari hebohnya dunia arsitektur dan teknik sipil, sehingga jenis foto ini menjadi cukup penting peranannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu foto still life. Foto still life adalah menciptakan sebuah gambar dari benda atau objek mati. Membuat gambar dari benda mati menjadi hal yang lebih menarik dan tampak hidup, komunikatif, ekspresif, dan mengandung pesan yang akan disampaikan, merupakan bagian yang paling penting dalam penciptaan karya foto ini. Jenis selanjutnya yaitu foto jurnalistik. Foto jurnalistik adalah foto yang digunakan untuk kepentingan pers atau kepentingan informasi. Dalam penyampaian pesannya harus terdapat caption atau tulisan yang menerangkan isi foto. Sebagai bagian dari penyajian jenis foto ini sering kita jumpai dalam media massa yaitu koran, majalah, buletin, dan lain-lain. Jenis selanjutnya yaitu fotografi makro atau biasa disebut dengan makrofotografi. Fotografi makro adalah jenis fotografi dengan pengambilan gambar dari jarak dekat. Foto ini membutuhkan peralatan yang canggih dan mahal. Akan tetapi, fotografer amatir dapat berlatih dengan menggunakan mode makro pada kamera digital. Objek fotografi makro dapat berupa serangga, bunga, bulir air, atau benda lain yang bila di close up akan menghasilkan detail yang menarik. Jenis selanjutnya yaitu fotografi mikro. Fotografi mikro menggunakan kamera khusus dan mikroskop untuk menangkap gambar objek yang sangat kecil. Kebanyakan aplikasi fotografi mikro paling cocok untuk dunia ilmiah. Misalnya fotografi yang digunakan dalam disiplin ilmu yang beragam seperti astronomi, biologi, dan kedokteran. Jenis selanjutnya yaitu fotografi aerial. Seorang fotografi aerial mempunyai spesialisasi dalam mengambil foto dari udara. Foto dapat digunakan untuk survei atau konstruksi, untuk memotret burung atau cuaca pada film, atau untuk tujuan militer. Fotografi aerial biasanya menggunakan pesawat, parasut, balon, dan pesawat remote control untuk mengambil foto dari udara. Jenis selanjutnya yaitu fotografi bawah air atau biasa disebut dengan underwater photography, yaitu fotografi bawah air biasanya digunakan oleh penyelam scuba atau berenang snorkel. Selanjutnya yaitu fotografi seni rupa. Fotografi seni rupa juga dikenal sebagai fotografi seni, mengacu pada cabang fotografi yang didedikasikan untuk memproduksi foto untuk tujuan murni estetika. Fotografi seni yang biasanya dipajang di museum dan galeri umumnya berkaitan dengan penyajian benda-benda yang indah atau benda biasa dengan cara yang indah untuk menyampaikan intensitas dan emosi. Selanjutnya yang ketiga yaitu dasar fotografi. Pada penerapannya, gambar atau foto yang baik tergantung pada pengaturan intensitas cahaya yang tepat pada titik. Intensitas cahaya yang tepat tersebut didapatkan dengan mengatur kombinasi dari ISO speed, aperture, dan shutter speed. Kombinasi ketiga hal tersebut dikenal dengan sebutan segitiga exposure. Yang pertama yaitu aperture, berfungsi sebagai pengontrol jumlah cahaya yang masuk ke lensa. Untuk aperture tersebut ditampilkan dengan f-number yaitu f32, f22, f16, f8, f5-6, f4, f2.8, f2, f1.4. Semakin besar bukaan atau angka f kecil, maka semakin banyak cahaya yang masuk dan semakin besar juga area
atau biasa disebut dengan blur. Kemudian semakin kecil angka f besar, maka semakin sedikit cahaya yang masuk dan semakin kecil area bokeh atau foto akan menjadi fokus. Kemudian yaitu shutter speed atau kecepatan skuter. Shutter speed adalah kecepatan kamera dalam mengambil gambar dengan satuan per detik, berfungsi untuk mengontrol pergerakan objek pada hasil foto yang didapatkan. Jika shutter speed cepat, maka akan terlihat visi atau membeku saat bergerak. Namun jika shutter speed lambat, maka objek akan terlihat kabur saat bergerak. Shutter speed juga mengatur waktu pencahayaan. Ada dua teknik cara yang bisa digunakan di shutter speed. Yang pertama, shutter speed lambat seperti 1 detik, 10 detik, 30 detik dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu shutter speed cepat, di mana kamera mengambil gambar dengan kecepatan tinggi, misalnya dalam kecepatan 1/8000 sekon. Penggunaannya ketika mengambil gambar yang selalu bergerak. Kemudian yang ketiga yaitu ISO, berfungsi untuk mengatur sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin rendah ISO, maka semakin tinggi kualitas foto atau cahaya yang ditangkap kamera semakin sedikit namun hasilnya jernih. Sebaliknya, semakin tinggi ISO maka semakin rendah kualitas foto dan kemungkinan muncul noise atau bintik-bintik lebih besar atau cahaya yang ditangkap kamera besar namun noise.